أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Muharram 1432 Hijriah, kita bisa duduk bersama mempelajari ilmu-ilmu Islam, khususnya yang berkaitan pada hari ini insyaallah ta'ala tentang sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya siapa yang sengaja menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka ia dari mereka. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang sudah ditulis dalam materi kita, poin yang pertama yaitu seputar larangan untuk bertasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Definisi tasyabbuh secara bahasa, tasyabbuh adalah masdar dari tasyabbaha. Tasyabbuh adalah masdar dari tasyabbaha. Dan tasyabbaha asal katanya shin, ba, dan ha. Ya, shin, ba, dan ha. Di dalam kitab Maqayisul Lughah yang dikarang oleh Ibnu Faris, syabaha asy-shin wal ba wal ha aslun wahidun yadullu ala tashabuhi syai' wa tashakulihi launan wa wasfan. Artinya, tasyabaha adalah atau dari kata-kata shin, ba, dan ha menunjukkan kepada satu, yaitu kesamaan sesuatu dengan sesuatu, baik secara warna ataupun sifat.
Ini maksud daripada at-tashabbuh secara bahasa. Ya, maafan. Maksud daripada syabaha secara bahasa. Sedangkan maksud daripada tashabbuh secara bahasa adalah tashabbaha fulanun bi fulanin idza takallafa an yakuna mithlahu. Artinya, ini secara bahasa ya. Fulan bertasyabbuh dengan fulan kapan? Jika dia berusaha untuk menjadi seperti fulan tersebut. Berarti di sana ada usaha. Ya. Jadi at-tasyabbuh di sini adalah usaha. Ada usaha untuk menyerupai si fulan tersebut. Itu yang disebut dengan apa? Tasyabbuh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara istilah syar'i. Sekali lagi, tasyabbuh artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan usaha agar semisal dengan sesuatu tersebut. Dikatakan orang Arab mengatakan tasyabbaha fulanun bi fulanin idza takallafa an yakuna mithlahu. Artinya fulan bertasyabbuh dengan fulan kapan? Jika si fulan yang pertama ini berusaha untuk menjadi semisal dengan fulan yang kedua. Paham ya para ikhwan sekalian? Berarti di sana ada apa? Usaha. Itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, ya, ini para ikhwan, di dalam kitab At-Tadabir Al-Waqiyah disebutkan istilah syar'i adalah tamathulul muslimi bil kuffari fi aqaidihim aw ibadatihim aw akhlaqihim aw fima yakhtassuna bihi min adatin aw khudu'ihi lahum bisyaklin minal ashkal. Artinya secara istilah syar'i, tasyabbuh adalah seorang muslim memisalkan dengan orang-orang kafir. Ini secara istilah syar'i. Seorang muslim memisalkan dengan orang-orang kafir, misalkan dirinya dengan orang-orang kafir di dalam perkara akidah, ibadah dan akhlak mereka. Perhatikan, di dalam perkara akidah, ibadah atau akhlak mereka, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Catat baik-baik ini. Atau tunduknya muslim tersebut kepada orang-orang kafir dalam sebuah bentuk pekerjaan. Saya ulangi ya. Tamathulul muslimi bil kuffari. Seorang muslim memisalkan dirinya dengan orang-orang kafir fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka, au ibadatihim, atau ibadah-ibadah mereka, au akhlaqihim, atau akhlak-akhlak mereka, au fima yakhussuna bihi min adat, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan dengan orang-orang kafir, kekhususan orang-orang kafir dari kebiasaan-kebiasaan. Au khudu'ihi lahum bisyaklin minal ashkal, atau tunduknya muslim ini kepada orang kafir dalam sebuah bentuk dari beberapa bentuk perbuatan. Dalam sebuah bentuk dari beberapa bentuk perbuatan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada ada definisi lain, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. At-tashabbuh artinya huwa, dia adalah mumatsalatul kafirin, memisalkan dengan orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan segala macam bentuk atau dengan seluruh golongan-golongan mereka. Jadi orang kafir manapun,
fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka, au ibadatihim, atau ibadah-ibadah mereka, au adatihim, atau adat kebiasaan mereka, au fi anmatis suluki allati hiya min khasaisihim, atau di dalam sebuah perbuatan yang perbuatan itu merupakan kekhususan mereka. Saya ulangi ya, ini lebih sempurna definisinya dibanding yang pertama. Kata Syekh Dr. Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan huwa at-tashabbuh adalah mumatsalatul kafirin, memisalkan dengan orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan seluruh golongan-golongan mereka, apapun bentuk orang kafir itu, siapapun golongannya, mau Nasrani, Yahudi, Majusi, kafir Quraisy, kemudian orang jahiliyah, apapun ya, bisyatta asnafihim, dengan seluruh golongan-golongan mereka, fi aqaidihim, di dalam akidah mereka. Maksud akidah mereka, akidah yang khusus milik mereka, au ibadatim, atau ibadah mereka, atau adat kebiasaan mereka ya, adat kebiasaan mereka, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Dan semoga dengan definisi ini nanti kita akan bisa membedakan antara tasyabbuh dengan tidak tasyabbuh. Karena ada orang masih bingung, Ustaz, kita pakai peci seperti ini, orang Yahudinya makanya gini. Ya toh? Orang Yahudi agak pakai kecil daripada kita. Apakah kita tasyabbuh dengan orang Yahudi? Nah, nanti kita akan jelaskan. Karena di dalam masalah permasalahan tasyabbuh itu ada kaedah-kaedah yang bisa diterapkan. Kita dengan kaedah tersebut bisa mengatakan ini tasyabbuh ataupun ini tidak tasyabbuh. Tapi para ikhwah sekalian, sekarang poin yang kedua, hakikat tasyabbuh. Berarti kita bisa ambil garis bahwasanya tasyabbuh itu hakikatnya dalam segala macam permasalahan. Ya, baik dari mulai akidah atau ibadah atau adat kebiasaan ataupun perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Ya, itu hakikat tasyabbuh. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, dengan segala macam bentuk orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir di dalam segala permasalahan akidah, ibadah, kemudian kebiasaan, kemudian hal-hal yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis makhluk yang dilarang untuk ditasyabbuhi. Ya, sekarang kita menyebutkan jenis-jenis makhluk atau golongan-golongan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Jenis-jenisnya kita dilarang untuk kita mentasyabbuhi mereka. Yang pertama, keumuman orang kafir. Orang kafir secara umum. Ya, tidak boleh kita bertasyabbuh dengan mereka. Masuk orang kafir di sini ahlul kitab, dari orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Majusi, kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu masuk ke dalamnya, dan selain mereka. Pokoknya selain orang yang beragama Islam disebut dengan orang kafir. Buddha dan Hindu masuk dalam kategori orang kafir, dan mereka musyrik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, di dalam permasalahan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu jahra dhabbin la taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Artinya, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, ya, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak,
kalian akan ikuti mereka. Kalian akan ikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Di dalam beberapa riwayat, hal minan nas illa ulaika, apakah di antara manusia kecuali mereka yang akan diikuti? Tidak ada lain kecuali mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jenis yang kedua itu orang setan. Jenis makhluk yang kedua yaitu setan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Artinya, tidak boleh sama sekali seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, dan tidak boleh minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Ini permasalahan penting yang akan saya sebutkan ini. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu sallallahu alaihi wasallam allalan nahya anil akli wasyurbi bishimal bi anna syaitana yaf'alu dzalik. Fa'ulima anna mukhalafata syaitan amrun maqsud ma'murun bihi wa nadhairuhu katsirah. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah alasan tentang pelarangan makan dan minum dengan tangan kiri karena setan melakukan itu. Alasan Nabi kenapa? Karena setan melakukan itu. Maka diketahui dari sini, kata Imam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya menyelisihi setan adalah perkara yang dituju, merupakan tujuan dalam hal ini, ya. Ma'murun bihi wa nadhairuhu katsirah. Dan misal-misal hadis seperti ini banyak sekali. Karena ada orang yang mengatakan, para ikhwah sekalian, yang penting kan hatinya. Makan dengan tangan kiri, yang penting kan hatinya. Saya enggak, hati saya tidak mengikuti setan. Maka kita katakan Nabi memberikan alasan dengan apa? Ya, kenapa dilarang makan dan minum dengan tangan kiri? Karena menyerupai setan. Itu alasan Nabi, bukan karena ya hatinya. Hati-hati para ikhwah sekalian. Ini dalam sini nanti kita akan banyak membaca hal-hal seperti ini, bahwasanya yang dimaksudkan dari Nabi dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah memang karena orang kafir tersebut melakukan itu, bukan karena ya hatinya mengikuti orang kafir, tidak. Tetapi memang karena orang kafir melakukan ini dan kekhususan bagi mereka itu dilarang kita mengikuti orang-orang kafir. Ini para ikhwah, karena ada sebagian orang di zaman sekarang, terutama anak-anak muda, ya, masih remaja-remaja, Natalan mereka pakai baju sinterklas. Ya, ketika ditanya Muslim, ketika ditanya kenapa? Lah ini kan tanda rukun beragama, damai, sejahtera. Sedangkan masalah keyakinan itu kan masalah hati. Masalah baju, keyakinan tidak ada hubungannya dengan hati-hati. Saya tetap Muslim. Maka perhatikan, bukan permasalahannya kembali kepada hati. Akan tetapi permasalahan Nabi memberikan ta'lil, sebab dilarangnya kita menyerupai setan karena ini perbuatan setan. Apakah orang yang ketika makan di hadapan Nabi dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, Nabi nanya dulu, niat kamu bagaimana sih? Apakah karena nyerupai setan atau enggak? Kalau enggak nyerupai boleh. Kan enggak nanya Nabi. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah ini. Taib. Kemudian yang ketiga, dan itulah hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa beliau ini. Kemudian yang ketiga itu ahli bid'ah, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang seseorang untuk masuk ke dalam menyerupai orang-orang daripada ahli bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab As-Sunnah, ya, Abu Kilabah radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wa ashabul khusumat, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim."
au yalbisu 'alaikum ba'du ma ta'rifun. Artinya, hati-hati jangan serupai orang-orang yang suka berbuat khusumat, perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu suka membuat sesuatu yang baru, sukanya berdebat, sukanya menentang ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak aman, ya, bahwasanya mereka akan memasukkan kalian kepada kesesatan-kesesatan mereka. Aw yalbisu 'alaikum ba'du ma ta'rifun, atau mereka akan membuat kalian bingung dengan sesuatu yang kalian sedikit ketahui. Jadi ketika orang menyerupai orang-orang orang-orang ahli bid'ah, maka itu termasuk tercela di dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, yaitu jenis makhluk yang dilarang untuk ditasyabbuhi, yaitu orang fasik, ya, orang fasik. Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata, beliau berkata di dalam kitab, disebutkan di sini, dinukilkan dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Lau khussa ahlul fusuq wal mujun bilibasin muni'a libsuhu li ghairihim." Kalau seandainya orang-orang fasik, orang yang penuh dosa, ya, suka melakukan dosa, orang ahli fasik, dan orang-orang gila, kalau seandainya dikhususkan dengan sebuah baju, jadi ada baju khusus mereka, maka dilarang untuk memakai baju tersebut. Faqad yudhannu an bihi man la ya'rifu annahu minhum. Karena akan dikira orang yang bukan dari mereka tetapi memakai baju mereka akan seperti mereka. Ini sama para ikhwah sekalian, kebalikan daripada itu. Orang kalau seandainya, ya, berbaju dengan berbaju orang-orang yang muslim, maka dia akan dinyatakan sebagai seorang muslim secara zahir. Kenapa? Karena memang kalau orang menyerupai seseorang dengan baju atau dengan kebiasaan, maka dia akan dekat dengan orang tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu laki-laki bagi wanita. Maksudnya tasyabbuh yang dilarang adalah laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Bahkan ini disebutkan dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwasanya ini termasuk dosa besar. Dalilnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita dan wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Kalau seandainya laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita itu bencong, ya. Kalau wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki tomboy, ya, itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhrijuhum min buyutikum." Keluarkan dari rumah-rumah kalian, ya. Fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanah. Nabi pun mengerjakan sabda beliau mengeluarkan orang mukhannith dari rumah beliau yang menyerupai perempuan, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada permasalahan penting yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perhatikan sekarang. Kita bisa mengetahui bagaimana seorang laki-laki bertasyabbuh dengan seorang wanita, atau kebalikannya wanita bertasyabbuh dengan laki-laki, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh syariat Islam, bukan apa yang diinginkan oleh wanita atau laki-laki memakainya. Ya, jadi yang ngatur mana? Syariat Islam. Apa yang ingin saya katakan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asal permasalahan ini adalah kembali kepada nas atau ijma, bukan kembali kepada kemauan laki-laki atau kemauan wanita. Karena kalau seandainya sekarang ada di sebuah kaum, laki-lakinya memakai pakaian seluruhnya tertutup, ya, kemudian pakai cadar, wanitanya pakai celana, ya, panjang, baju hem, maka kata mereka
ya ini adat yang di kampung itu, bukan. Ya. Kembalinya kepada permasalahan seorang laki-laki bertasyabuh dengan wanita, atau kebalikannya wanita bertasyabuh dengan laki-laki, kembali kepada nas, yaitu dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena para ikhwah sekalian, yang namanya khumur, yaitu yang namanya penutup kepala dan penutup wajah bagi wanita, itu hanya diperkhususkan untuk apa? Untuk siapa? Untuk wanita. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh bagi laki-laki menyerupakan dirinya dengan wanita di dalam perkara-perkara yang khusus milik wanita. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya yang terlarang juga yaitu menyerupai hewan. Ya, menyerupai hewan. Kok bisa ya orang menyerupai hewan? Ya banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan dilarangnya kaum muslimin untuk menyerupai hewan. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "I'tadilu fis sujud." Tegaklah ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatil kalb. Dan tidak boleh salah seorang dari kalian ketika sujud meletakkan lengannya, menjulurkan lengannya sebagaimana menjulurkannya anjing. Anjing kan begini. Nah, ini dilarang kita untuk menyerupai hewan. Ya mungkin tidak terfikir oleh kita, ngapain saya menyerupai hewan? Ya ternyata ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya, dan itu termasuk daripada perbuatan hewan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Contoh juga ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an thalath, an naqril ghurab wa iftirasi sab' wa an yuwattina rajulul maqama lis-salati kama yuwattinul ba'ir. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang 3 perkara. Naqril ghurab. Seperti naqril ghurab itu apa? Kalau orang lagi sholat, ya, dia matuk, ya, jadi seperti patukan burung. Al-ghurab itu kalau lagi makan dia seperti ini, ya. Nah itu dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waftirasi sabur, dan juga dilarang duduknya binatang buas, ya, ketika sujud ini maksudnya. Wa an yuwattina rajulul maqam lis-salati kama yuwattinul ba'iru. Dan seseorang mengkapling tempatnya untuk sholat sebagaimana, ya, kalau onta itu lagi duduk di situ aja dia, ya, nggak boleh. Orang tempat sholat ini tempat saya, ya, nggak boleh. Sebagaimana onta itu kalau lagi dia duduk di situ aja, dia nggak pindah-pindah. Nah, di sini ada beberapa hewan yang dilarang. Yang pertama ghurab. Ghurab itu apa? Burung, ya. Yang kedua binatang buas, yang ketiga onta, ya. Dan caranya masing-masing. Yang pertama yaitu dilarang ketika kita ruku terlalu cepat, atau ketika sujud terlalu cepat sebagaimana burung. Kemudian juga yang dilarang binatang buas ketika mereka lagi duduk, ya. Ini ketika sujud kita dilarang untuk melakukan seperti itu. Kemudian juga ketika kita sujud, ketika kita sholat jangan mengambil tempat yang sama atau mengkapling tempat, ya, tempat saya ini tidak boleh pindah-pindah, ini tidak boleh sebagaimana pekerjaan onta. Kemudian para ikhwah sekalian, contoh yang lain juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, wa asyara biyadihi ilal janibaini. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kita kalau salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, habis salat kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beliau menunjukkan tangannya seperti ini, yang pertama, kemudian tangannya yang kedua seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamatu aminun bi aidikum.
Ka'annaha adnabu khayli syams. Kenapa kalian atas dasar apa kalian mengamini dengan tangan-tangan kalian itu? Seakan-akan tangan kalian itu seperti ekor kuda. Ya, seperti ini. Itu tidak benar ya para ikhwah sekalian. Ini dilarang, berarti tidak boleh menyerupai apa? Kuda. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "At-tashabbuh bil bahaim fil umuril madhmumah fi syar' madhmumun manhiyun anhu." Artinya, bertasyabbuh dengan hewan di dalam perkara-perkara tercela dilarang di dalam syariat dan tercela oleh syariat. Fi aswatiha, baik secara suaranya dilarang tuh, nyuarakan kambing, nyuarakan ayam, ya, nyuarakan, kan ada yang pintar nyuarakan binatang macam-macam tuh, ya. Wa af'aliha, dan perbuatan-perbuatan hewan tersebut juga dilarang. Mislu an yambuha nabihal kilab, seperti menggonggong dengan gonggongannya anjing. Au yanhiqa nahiqal hamir, atau bersuara dengan ringkikannya keledai, dan selanjutnya. Itu dilarang ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang untuk menyerupai hewan? Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ya, qarrarna fi Iqtida'us Shiratal Mustaqim naha syari'u anit tashabbuh bil adamin alladzina jinsum naqisun. Bahwasanya kita sudah sebutkan di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim bahwasanya orang tidak boleh menyerupakan dengan manusia. Seorang manusia tidak boleh menyerupakan dengan manusia lainnya yang lebih rendah darinya. Ya, yang lebih rendah darinya, seperti menyerupakan diri dengan ahlul kitab yang lebih rendah dari seorang muslim. Ya, tidak boleh. Apalagi sampai menyerupakan dirinya dengan hewan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan larangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apa dalilnya? Ya, larangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dalilnya yang pertama yaitu surat Al-Jathiyah ayat 16 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel al-kitab, kemudian hukum, kemudian kenabian, dan kami beri rizki kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan. Wa faddalnahum, atau makanan-makanan yang baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan mereka dari makhluk alam semesta. Wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Dan kami telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan dari perkara-perkara apa yang mereka perselisihkan setelah datang kepada mereka pengetahuan. Baghyan bainahum, artinya karena pelampauan batas dari mereka, di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb kamu menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang perkara apa yang mereka selisihkan. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad dalam sebuah syariat dari sebuah perkara, fattabi'ha, maka ikuti syariat tersebut, ikuti perkara itu, dan jangan ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi Nabi sebuah jalan, itu yang harus kita ikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti jalan tersebut, dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mereka tidak ketahui tentang hawa nafsu tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yaitu surat Al-Jathiyah ayat 16 sampai 19. Yang dimaksudkan dengan hawa nafsu mereka ini adalah
hawa nafsu yang mereka ikuti. Makanya kita sebagai orang muslim tidak boleh bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan ridha sampai mereka mengikuti sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, Kul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah itu yang benar-benar petunjuk. Wala ini tabata ahwa'ahum. Kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ajaran-ajaran mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Setelah datang kepada engkau ilmu pengetahuan, setelah datang kepada engkau syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dan tidak akan menjadi wali engkau. Ini ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan millatahum, ajaran mereka. Jadi tidak boleh kita mengikuti ajaran orang-orang ahlul kitab. Kita ambilkan dalilnya yaitu dari surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 120. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dua dari ayat Al-Qur'an, sekarang kita ambil dalil yang menunjukkan kita dilarangnya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Yaitu surat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum." Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihi mereka. Makanya dalam agama Islam itu ada hukum sabghah, yaitu memberikan warna rambut dengan hinna. Ya, bagi yang mempunyai rambut putih, dia boleh mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan orang-orang Yahudi tidak melakukan itu, maka kata Nabi Muhammad SAW, fakhalifuhum, selisihi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Taimiyah rahimahullah, amara bi mukhalafatihim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsa mukhalafatihim amran maqsudan li syara'. Perintah Nabi itu menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan, yang menjadi tujuan perintah Nabi adalah menyelisih diri dengan orang-orang Yahudi. Li'annahu in kana al-amru bi jinsil mukhalafah hasal al-maqsud wa in kana al-amru bil mukhalafah fi taghyir asy-sya'r faqat fa huwa li ajli ma fihi minal mukhalafah. Artinya karena ya jika sebuah perkara jenisnya kita menyelisih diri dengan orang-orang Yahudi, maka berarti sudah benar-benar kita menyelisihkan diri dengan orang-orang Yahudi, meskipun hanya dengan merubah warna rambut kita. Ini jelas sekali para ikhwah sekalian. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang melakukan tasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Imam Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadzal hadits aqallu ahwalihi yaqtadi tahrimat tashabbuh bihim. Hadis ini derajatnya paling rendah, maksudnya keinginan dari hadis ini yang paling rendah adalah pengharaman bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Hadis ini menunjukkan derajat yang paling rendah daripada hukum bertasyabbuh dengan orang kafir adalah haram. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan sampai kita menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kemudian hikmah tasyabbuh
hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang pertama, kenapa kita dilarang bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu didasari oleh kesesatan dan juga kerusakan. Apapun yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, didasari oleh kesesatan dan kerusakan, terutama dalam masalah akidah, terutama juga dalam masalah ibadah. Ya, belum lagi nanti dalam masalah kebiasaan-kebiasaan. Contoh misalkan para ikhwah sekalian, Halloween. Ya. Itu apa? Didasari di atas meniru setan. Ya kan? Meniru apa? Setan. Makanya kenapa kita dilarang? Apa hikmahnya dilarang mengikuti orang-orang kafir? Karena perbuatan mereka kebanyakannya didasari, dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ini yang pertama para ikhwah sekalian. Yang kedua yaitu menyelisih mereka berarti merealisasikan untuk menjauhkan, membedakan dan menjauhkan diri dari perbuatan mereka. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini termasuk daripada keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dan semestinya kita harus menyelisih diri dengan orang-orang kafir. Nanti kita akan contohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ya sangat-sangat ingin selalu menyelisih dengan orang-orang kafir. Saya sebutkan satu saja. Di dalam masalah puasa bulan hari Asyura, ya, hari Asyura. Ketika beliau berpuasa tanggal 10 Muharram, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, inna hadzal yaum tu'azzimuhul yahud. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Seakan-akan para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kita juga berpuasa seakan-akan kita mengagungkan hari ini, padahal hari ini diagungkan oleh orang Yahudi. Maka kata Rasul SAW, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasu'. Kalau seandainya aku akan hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan diri dari orang-orang kafir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah kalau ada sifat tasyabuh itu akan menimbulkan kesamaan. Kesamaan dalam perbuatan, kesamaan di dalam apa? Di dalam kelakuan, ya. Contoh sekarang, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Orang-orang Nasrani menghalalkan baginya makan babi. Sifat babi yang paling jelas apa? Enggak. Hah? Kumpul kebo. Sifat babi yang paling jelas itu tidak ada rasa ghirah, rasa cemburu. Lah, orang yang memakan babi akan sama. Peluk sana, peluk sini, cium sana, cium sini. Iya toh? Coba bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan akan hal ini. Jadi masalah tasyabuh bukan permasalahan yang remeh. Ya para ikhwan sekalian. Kenapa? Karena kalau sudah ada tasyabuh maka akan menimbulkan sesuatu daripada kesamaan. Oh ini kayaknya sama dengan saya ini. Ini kayaknya sama dengan saya. Makanya tadi ya anak-anak remaja yang pakai baju sinterklas tadi padahal dia muslim itu akan melakukan ada perasaan sama di dalam dirinya. Belum lagi nanti akan ada perasaan mahabbah, cinta, ya, kepada orang yang dia pakai bajunya tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan. Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Innallaha ta'ala jabala bani Adam bal sairil makhluqat 'ala tafa'ul baina syai'ainil mutasyabihain." Sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah kebiasaan kepada anak keturunan Adam, bahkan kepada seluruh makhluk untuk ya tafa'ul, bereaksi kepada dua sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Kullama kanatil musyabahah akthar kanat tafa'ul fil akhlaq was sifati atam. Setiap kali persamaan ya lebih banyak maka
reaksi antara dua pihak tersebut akan lebih banyak. Sekarang gini aja deh, ya. Ini kita semuanya muslim, semuanya orang Indonesia. Baju hampir-hampir sama, ya toh? Muka hampir-hampir sama. Ada orang Arab duduk di sini, dia akan merasa berbeda sendiri. Begitu juga kita, ketika kita datang ke sebuah kampung yang kita berbeda dengan mereka, kemudian kita ketemu orang teman kampung kita sama pakaiannya, seakan-akan kita langsung ya nyambung. Paham ya para ikhwan sekalian? Ini yang dimaksudkan oleh Imam Taimiyah rahimahullah. Kullama kanatil musyabahah aktsar kanat tafa'ul fil akhlaq was sifati atam. Setiap kali kesamaan itu lebih banyak, maka reaksi antara dua ini di dalam akhlak dan sifat juga akan lebih banyak. Jadi ketika orang ada ya mengikut acara-acara, misalkan acara hari raya orang-orang kafir, maka akan ada kesamaan akhlak dan sifat nantinya. Hatta ya'ulul amru ila alla yatamayyaza ahaduhuma anil akhar illa bil aini faqat. Sampai-sampai saking samanya tidak akan bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Ini yang berbahaya. Makanya Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga mengatakan, perhatikan, innal musyarakah fil hadyi dhahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutasyabihain yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal wa hadha amrun mahsus. Perhatikan baik-baik sekarang. Ini bagus sekali perkataan beliau. Kata beliau, sesungguhnya kesamaan di dalam perkara yang zahir, orang sama bajunya di dalam perkara yang zahir, maka akan mewariskan ya kesamaan di antara dua orang ini, dan itu akan membawa kepada kesamaan akhlak dan perbuatan. Ini bahayanya para ikhwan, akan membawa kepada kesamaan akhlak dan perbuatan, dan ini kita bisa rasakan dengan panca indera kita, kata beliau. Kemudian beliau mencontohkan, fa innal labisa thiyaba ahlil ilm yajidu fi nafsihi naw'a indimami ilaihim. Sesungguhnya orang yang memakai bajunya para ulama, maka dia akan merasakan seakan-akan dia ngumpul dengan para ulama. Ya. Wallabith li siyabil jundi al-muqatilah mathalan yajidu min nafsi naw'a takhalluqin bi akhlaqihim. Orang yang memakai baju tentara, dia akan jalannya begini. Ya. Akan merasakan apa? Bagaimana orang tentara itu kalau jalan. Kenapa? Karena pakai tentara, padahal gadungan, polisi gadungan. Kan seperti itu para ikhwan sekalian. Nah, ini bahaya tasyabbuh. Jadi permasalahannya bukan permasalahan yang remeh, tidak. Tetapi sekali lagi, sebanyak ya seseorang mengikuti orang lain, maka sebanyak itu pula dia akan mengikuti orang tersebut di dalam akhlak dan di dalam sifat. Baik kalau seandainya yang diikuti adalah orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, sahabat Nabi, ibu-ibu mengikuti atau mensori tauladani para sahabiat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baik. Kalau yang diikuti sekarang orang-orang fasik yang suka jual aurat, ya, suka jual kemaluan, ya para ikhwah sekalian, atau orang-orang kafir sekalian, ini para ikhwah sekalian, maka minggu yang lalu saya sebutkan bahwasanya hadis ini memang ya lebih condong dibawa oleh para ulama kepada makna yang negatif selalu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan penyerupaan dengan suatu kaum, maka dia apa? Termasuk daripada kaum tersebut, ya. Orang-orang kadang-kadang dan para ahli agama sering membawa hadis ini dalam permasalahan yang negatif, yaitu menyerupai orang kafir saja. Padahal hadis ini juga bisa dibawa dalam penyerupaan kepada orang-orang soleh. Kalau dia menyerupakan dirinya dengan Nabi, dengan para sahabat, apa yang akan terjadi? Termasuk dari golongan mereka. Golongan mereka di sini siapa? Nabi dan para sahabat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, yaitu
yang keempat, ya, yang keempat yaitu hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah merealisasikan akidah wala dan bara. Apa itu akidah wala dan bara para ikhwah sekalian? Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Artinya, tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka juga mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, ya. Menentang Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin, meskipun mereka itu bapak, nenek moyangnya, anak-anaknya, atau keluarganya, atau saudaranya. Tidak akan mungkin. Inilah yang disebut dengan akidah wala dan bara. Apa itu wala? Wala artinya adalah loyal terhadap Islam, yang di dalamnya ada kecintaan dan pengagungan. Itu wala. Loyal terhadap Islam, yang di dalamnya ada kecintaan dan pengagungan. Sedangkan bara artinya adalah berlepas diri dari ajaran selain Islam dan orang-orang selain Islam. Itu bara namanya, ya. Nah, ketika kita dilarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita bisa benar-benar menegaskan diri kita. Kita ini benar-benar loyal terhadap Islam dan benar-benar bara terhadap ajaran-ajaran selain Islam. Loyal artinya benar-benar wala, yaitu kita benar-benar cinta terhadap agama Islam, dan bara artinya kita berlepas diri dari seluruh ajaran agama Islam dan pelaku orang-orang yang selain Islam. Ini kalau seandainya kita membicarakan hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu membedakan diri yang muslim dibanding dengan orang kafir. Itu hikmah larangan kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Contoh misalkan pakaian wanita. Ya, pakaian wanita. Maka pakaian khusus wanita adalah, wanita muslimah maksud saya, adalah menutup auratnya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam syariat Islam. Itulah pakaian wanita muslimah. Berarti, ya, kalau seandainya ada yang tidak menutup auratnya, maka dia secara tidak langsung sudah menyerupakan dirinya dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Maka hati-hati Bu, masuk ke dalam perkara ini Bu. Sehingga bisa hikmah dari larangan kita bertasyabuh dengan orang kafir adalah agar kita mengetahui ini kita muslim, itu mereka kafir. Itu loh. Ya, membedakan diri antara seorang muslim dengan orang kafir, itu hikmahnya. Kalau seandainya sama pakaiannya, ya berarti tidak ada bedanya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah pakaian saja ini termasuk daripada hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu di belakang dapat enggak makalahnya? Hah? Kasih ya. Ya. Tasyabuh yang berupa dengan hukum-hukum bertasyabuh dengan orang kafir. Maksudnya apa? Tasyabuh itu macam-macam hukumnya. Ada tasyabuh yang merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Ada tasyabuh yang berupa maksiat dan kesalahan. Ada tasyabuh yang berupa kemakruhan saja.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang perhatikan yang dikatakan oleh Imam Nutsaimin rahimahullahu taala. Alladzi yaf'aluhu a'da'ullahi wa a'da'una wa humul kuffar yanqasimu ila thalathati aqsam. Yang dilakukan oleh musuh kita dan musuh Allah, dan mereka adalah orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-qismul awwalu ibadat. Ya. Bagian yang pertama yaitu ibadat. Bagian yang kedua yaitu adat, kebiasaan. Bagian yang ketiga yaitu sina'at wa a'mal. Artinya apa? Produksi-produksi dan juga perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Jadi mereka itu kita bagi menjadi 3. Perkara mereka ini ada ibadah mereka, ada kebiasaan mereka, dan ada hasil-hasil mereka. Ya para ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan amal ibadat, sedangkan permasalahan ibadat, maka faminal ma'lum annahu la yajuzu li ayyi muslim an yatashabbaha bihim fi ibadatihim. Sudah diketahui tidak boleh bagi setiap muslim untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam ibadah mereka. Wa man tashabbaha bihim fi ibadatihim fa innahu ala khatarin azim faqad yakunu dzalika muaddiyan ila kufrihi wa khurujihi minal Islam. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam ibadah-ibadah mereka, maka dia sudah berada dalam perkara yang sangat bahaya, sangat berbahaya, ya, bahkan bisa menjurumuskan dia kepada kekufuran dan keluar dari agama Islam. Ini kalau bertasyabuh di dalam apa? Ibadah. Kemudian beliau mengatakan wa ammal adat kal libas wa ghairihi fa innahu yuhramu an yatashabbaha bihim liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan permasalahan adat, kebiasaan seperti permasalahan baju, maka dilarang, diharamkan untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir di dalam adat kebiasaan mereka, seperti permasalahan pakaian yang khusus bagi mereka. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dari riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian kata beliau, wa ammas sina'at wal hiraf allati fiha masalihun 'ammah fala haraja an nata'allama mimma sana'u wa nastafida minhu wa laysa hadha min babit tashabbuh walakinnahu min babil musyarakah fil a'malin nafi'ah allati la yu'addu man qama biha mutashabbihan bihim. Artinya, sedangkan permasalahan hasil usaha, produksi, ya, seperti alat-alat elektronik yang buatkan apa? Misalkan Nokia, orang-orang Jepang, orang Finlandia, bahkan ada India, ya. Para ikhwan sekalian, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Maka kata beliau, sedangkan permasalahan sinaat, produksi hasil-hasil sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang umum, maka tidak mengapa kita belajar dari apa yang mereka buat dan kita mengambil faedah dari itu, tidak mengapa. Dan ini bukan dari bagian tasyabbuh. Karena ada orang yang mengatakan, ya, nggak boleh pakai Nokia karena tasyabbuh. Antum akan pakai apa nanti, ya? Tasyabbuh. Ketika kita katakan antum akan pakai apa, makanya bikin pabriknya. Ente dulu deh bikin pabriknya. Ya, walakinnahu min babil musyarakah fi al-a'malin nafi'ah. Akan tetapi itu sebenarnya adalah termasuk saling bekerja sama di dalam perkara-perkara yang bermanfaat, yang tidak dianggap orang yang mengerjakannya termasuk orang yang bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nutsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwasanya ada tasyabuh yang berupa kekufuran. Contohnya tadi apa? Tasyabuh yang bisa
memasukkan orang dalam kekufuran. Tasyabuh di dalam permasalahan ibadah, ya, termasuk juga di dalam permasalahan akidah, ya, termasuk juga di dalam permasalahan akidah. Seperti misalkan tasyabuh dengan orang-orang Nasrani dalam permasalahan akidah, yang mengatakan Allah itu nitis kemana? Ke Nabi Isa, yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sama nggak? Ya sama. Ya, keyakinan seperti itu sama. Nah, tidak boleh. Ini menyebabkan apa? Kekufuran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan tasyabuh ada yang berupa maksiat dan kekufuran. Seperti misalkan makan dengan tangan kiri, ya, minum dengan tangan kiri, kemudian memakai cincin emas, ya, kemudian juga memakai perhiasan, tetapi laki-laki pakai perhiasan, laki-laki pakai kalung, laki-laki pakai anting, ya, kemudian laki-laki mencukur jenggotnya, itu tasyabuh, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, para ikhwah sekalian. Kemudian juga wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Ini tasyabuh yang berupa maksiat dan kefasikan. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan Islam gitu loh. Nih, jenggot saya meskipun 1. Subhanallah, para ikhwah sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling ganteng. Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak orang yang paling ganteng, itu berbahaya keimanannya. Ya, Rasul SAW orang yang paling ganteng dan memakai dan berjenggot, bukan pakai jenggot, dan berjenggot. Nah, ini perhatian, kadang-kadang istri maunya suaminya, ya, bersih wajahnya, tidak berewokan seperti itu. Rasul SAW suami yang paling ganteng, Bu. Ya, tetapi beliau tetap melaksanakan sunnahnya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tasyabuh yang berupa kemakruhan, ya, yang berupa kemakruhan. Seperti misalkan, ya, adat-adat yang merupakan adat-adat duniawi, tapi itu kekhususan orang-orang kafir, adat-adat duniawi, tetapi merupakan kekhususan orang-orang kafir, maka lebih baik kita jauhi. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau boleh saya beri contoh, misalkan makan tata cara berdiri, ya, dan kita hadir ke sebuah tempat, ya, standing party gitu, ya, kita hadir makannya berdiri, ya. Antum kalau masuk ke kelompok yang seperti itu, apa yang antum harus lakukan, Pak Azhari? Ya, antum jongkok nggak? Bungkus saja Mas, katanya. Taib. Nah, tadi kita katakan ada perkara-perkara yang mubah, tasyabuh tapi mubah. Seperti tadi, makai perkara-perkara yang merupakan maslahat ammah, maslahat umum, ya, kebaikan-kebaikan untuk kedua belah pihak, baik muslim ataupun kafir. Seperti alat-alat, ya, tidak ada kekhususan di antara keduanya. Tidak ada, ini bukan alat khusus milik orang kafir, maka tidak mengapa. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang selanjutnya kaedah-kaedah dalam permasalahan tasyabuh. Nah, ini penting. Kaedah yang pertama, Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat ini benar-benar akan mengikuti sampai setapak demi setapak, satu hasta, ya, sampai masuk ke dalam lubang biawak ikut. Ngapain masuk ke situ? Nggak ada apa-apanya. Ini menunjukkan mereka benar-benar ikut, ya. Itu kaidah pertama, bahwasanya umat akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua dan berkaitan dengan kaidah pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW juga telah mengabarkan akan ada umat ini yang tetap berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya, coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati
zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan masih ada satu kelompok dari umatku, meskipun satu orang, satu kelompok dari umatku, ya, meskipun satu orang itu dari saya, ya, nah, hadis Nabi, akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang tetap memperlihatkan sunnah, memegang teguh dengan sunnah, la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, yang menghina mereka, sampai datang perkara Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Nah, ini dua kaidah yang pertama dengan kaidah yang kedua ini harus selalu ada di dalam umat Islam. Karena orang-orang kadang-kadang mengatakan, kalau begitu Nabi kan sudah memberitahu kita umat Islam akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Memang kejadiannya seperti itu. Maka kita katakan enggak. Karena Nabi juga akan telah memberitahukan ada kebalikannya. Ada sekelompok dari umatku yang tetap memegang ajaran Islam, ya. Dan apalagi di zaman sekarang para ikhwah sekalian, saya teringat sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara. Ya, panas kan, harus kuat. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kenapa saya sebutkan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua? Dan kaidah yang pertama dan kedua ini saling, ya, mutalaziman, saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita pakai kaidah yang pertama ini, orang akan bermudah-mudah untuk bertasyabuh. Oh, Nabi saja menggambarkan seperti itu. Ya, tidak ada mengapa kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka kita katakan ada kaidah yang kedua, yaitu Nabi telah mengatakan akan ada umatku, sekelompok dari umatku yang yang tetap memegang sunnahnya. Ini kaidah yang pertama dan kedua. Kaidah yang ketiga para ikhwah sekalian, la yakunu tashabbuh bil kuffar illa bi fi'li makhtussa bihi min dinihim aw min adatihim. Ini permasalahan penting. Tidak akan terjadi perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ini kaidah kedua. Tidak akan terjadi perkara tasyabbuh dengan orang-orang kafir kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang khusus dari agama atau kebiasaan orang-orang kafir. Jadi intinya apa? Khusus. Ya, baik masalah agama ataupun kebiasaan orang-orang kafir. Kalau tidak khusus maka maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa, ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu ya, orang-orang pakaian orang-orang Yahudi, mohon maaf ya Pak ya, seperti Pak Yuda ini pakaiannya burnus, namanya al-burnus, ya. Nah, habis itu pakaian tersebut menyebar di kalangan kaum muslimin dan sudah menjadi biasa dipakai oleh kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kekhususan pakaian tersebut merupakan pakaian orang-orang selain Islam, ya. Maka pada saat itu apakah yang namanya burnus dilarang karena tasyabuh dengan orang-orang kafir? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena sudah menyebar rata di tengah-tengah kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Coba perhatikan sekarang sebuah cerita yang terjadi di antara ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pendapat engkau memakai pakaian burnus? Kata Imam Malik, enggak apa-apa, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Kemudian Imam Malik disanggah, itu adalah pakaiannya orang-orang Nasrani, burnus. Kata Imam Malik rahimahullah, kana yalbasuha hahuna, artinya dulu orang Nasrani memakai, tapi sekarang sudah menyebar. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang pakaian orang muhrim ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa pakaian orang muhrim?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang muhrim itu tidak boleh pakai komis seperti kita ini, dan juga celana, dan juga burnus. Berarti pakaian burnus diperbolehkan. Karena yang dilarang hanya orang muhrim saja, sedangkan selain muhrim tidak mengapa untuk memakai
Memakai burnus. Nah ini para ikhwah. Berarti para ikhwah sekalian, di dalam permasalahan tasyabbuh yang dilarang adalah sesuatu yang merupakan khusus bagi mereka. Ya, khusus bagi mereka, baik dalam masalah agama mereka atau di dalam masalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Di dalam akidah misalkan. Dan ini permasalahan yang paling parah. Bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam permasalahan akidah bisa menyebabkan kekufuran ataupun kesyirikan. Seperti bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam memberikan ibadah kepada selain Allah. Orang-orang kafir itu memberikan ibadah kepada siapa? Selain Allah. Ya, saya beri contoh misalkan, contoh sihir-sihir. Ya, film sihir sekarang yang paling terkenal kan? Ya, nggak usah disebut nanti pada nyari lagi. Yang paling terkenal itu yang bikin orang kafir. Maka bertasyabbuh dengan mereka dalam permasalahan sihir-sihir ini termasuk daripada penyebab kekufuran dan kesyirikan. Pokoknya salah satu contoh daripada bertasyabbuh dengan orang kafir dalam permasalahan akidah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengaku menjadi nabi. Termasuk menyerupai orang-orang kafir di dalam permasalahan akidah. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dapatkan mimpi sedikit ngaku jadi nabi. Ya, Nabi Khidir. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam permasalahan akidah adalah mengakui akan kebapaan Allah. Allah itu berarti mempunyai anak. Ya, kalau mempunyai anak berarti Allah mempunyai pasangan. Nauzubillah. Ya, ini seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Dan juga orang Yahudi yang mengatakan Al-Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Jadi sesat mereka itu sama, Pak. Ya, Yahudi Nasrani itu sesat mereka itu sama. Yang paling pertengahan apa? Ajaran Islam. Tadi di masjid kita sudah jelaskan. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam kita anggap sebagai nabi dan juga kita anggap sebagai manusia biasa. Ya, nabi yang tidak boleh didustakan dan manusia biasa yang tidak boleh dituhankan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan akidah, yaitu masalah kuburan, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka membangun kuburan-kuburan mereka. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Inna taswiyatal quburi minas sunan." Sesungguhnya menyamakan, meratakan kuburan, tidak boleh dibangun, dirumahkan, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau, "Waqad rafa'atil yahudu wan nasara fala tatashabbahu bihim." Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah membangun, mengangkat kuburan-kuburan mereka, maka jangan serupakan diri dengan mereka. Loh, yang sekarang terjadi apa? Ya, kebanyakan di daerah-daerah kita kuburan-kuburan keramat. Bahkan mendingan kalau kuburan orang soleh, kuburan orang gila. Mendingan kalau kuburan orang manusia, kuburan hewan. Lah mendingan kalau benar-benar kuburan jadi-jadian. Ada cerita di India, saya punya teman banyak kan orang India di atas. Beliau cerita, ini ada namanya kuburan Atrullah, kalau tidak salah seperti itu. Itrullah. Itr itu dalam bahasa Arab minyak wangi. Allah ya Allah, Itrullah artinya minyak wangi Allah. Kenapa? Karena kuburannya wangi. Ya. Sebenarnya itu bukan kuburan, tetapi dijadikan sebagai sebuah kuburan. Kenapa? Karena ada orang hamil misik. Ada orang yang tukang jualan minyak wangi, ya. Tumpah minyak wanginya ke tanah. Jadi wangi. Lalu dibikin jadi kuburan, sampai sekarang masih ada. Ya,
Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Contoh yang lain tadi perkataan siapa? Perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Contoh yang lain dalam permasalahan akidah juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Berarti yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, apa maksudnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid? Ya, di masjid kita ngapain? Salat, kemudian berdoa, baca Quran, berzikir, ya, kemudian duduk bertafakur, ya, dan macam-macam pekerjaan ibadah yang kita lakukan di masjid. Itu tidak boleh kita kerjakan di kuburan. Siapa yang melakukan itu di kuburan, maka berarti sudah menyerupakan dirinya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ada perkara yang terdapat nas di dalamnya tasyabuh dengan orang kafir dalam masalah ibadah, itu sangat banyak sekali. Di dalam perkara akhlak dan kebiasaan juga sangat banyak sekali. Kiranya insyaallah kita akan sambung minggu depan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.